Satu, dalam kitab Adabuz Zafaf halaman 62 cetakan keempat, beliau membawakan hadis Imam Muslim berikut ini. Inna syarran nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu tufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi summa yanshuru sirraha. Sungguh termasuk paling jeleknya manusia di hadapan Allah kelak di hari kiamat ialah seorang lelaki yang telah menyelesaikan hajatnya kepada sang istri tetapi kemudian dia menceritakan kekurangan istrinya kepada orang lain. Hadis ini disahihkan oleh Imam Muslim. Anehnya, beliau justru mendhaifkan hadis ini dan dengan tegas mencantumkan di daftar isi kitab tersebut halaman 203 kalimat persisnya ini adalah hadis dhaif di dalam Sahih Muslim. Sayangnya tidak sampai di situ. Hadis ini juga beliau komentari dalam kitab Dhaif Jami' Shaghir juz 2 halaman 192. Di bawah hadis itu beliau mengomentari, ini adalah sedikit dari hadis yang banyak dikomentari oleh para ulama di dalam kitab Sahih Muslim. Seolah beliau sedang mengisyaratkan bahwa di dalam kitab tersebut ada beberapa bahkan banyak hadis yang bermasalah. Yang kedua, Syekh Albani juga mengomentari apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. La tadhbahu illa musinnatan illa an ya'sura alaikum falyadhbahu jaza'atan minadh-dhan. Janganlah kalian sembelih kecuali musinnah, kecuali kalian tidak mampu maka sembelihlah domba yang sudah tanggal giginya. Dalam kitab Silsilah Ad-Dhaifah, beliau mengomentari dalam rangka berhati-hati, hadis ini sebaiknya dikumpulkan bersama hadis-hadis yang lemah. Yang ketiga, Syekh Albani juga mengomentari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika menceritakan tentang riwayat salat kusuf, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan salat gerhana matahari dengan 8 kali ruku dan qiraah serta 4 kali sujud. Di dalam mengomentari hadis ini, Syekh Albani mengatakan hadis ini dhaif meskipun diriwayatkan oleh Imam Muslim dan beberapa imam lainnya. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya para ulama menamai ahlul bid'ah dengan nama yang lain yaitu ahlul ahwa, yaitu pengikut hawa nafsu. Adapun sebab penamaan mereka seperti ini dikarenakan mereka mengedepankan hawa nafsu di atas dalil. Bahkan terkadang mereka tidak segan dan tidak malu untuk berdusta atau memfitnah para ulama hanya untuk menguatkan pendapat mereka dan menjatuhkan lawan mereka. Dan pada hari-hari ini, ahlul bid'ah semakin merajalela, berusaha mematikan dakwah sunnah, berusaha untuk mematikan cahaya Allah dengan cara menjelekkan nama para a'immah. Dan di antara ulama yang berusaha mereka jatuhkan saat ini adalah Syekh Al-Muhaddits Al-Mujaddid abad ini, yaitu Syekh Nasiruddin Al-Albani, dengan mengatakan bahwasannya beliau mencela para ulama, beliau mendhaifkan hadis-hadis yang sahih atau yang lain-lainnya dari cercaan-cercaan mereka ini. Dan saat ini yang lagi viral adalah Ustadz Ajir ini dan teman-temannya. Beliau yang mungkin baru diustadkan ini sudah berani berbicara tentang Syekh Al-Albani, muhaddis abad ini bila niza', tanpa perdebatan. Sebelum kita membantah ucapan si Ajir ini, kita sampaikan dua kaidah yang kita bangun di atas dakwah salafiyah. Yang pertama, bahwasannya dakwah salafiyah tidak pernah taklid buta kepada siapapun, baik itu Syekh Al-Albani ataupun Syekh Ibnu Utsaimin ataupun Syekh Ibnu Baz ataupun Al-Fauzan ataupun selainnya daripada a'immah. Karena kita yakin bahwasanya tidak ada satupun manusia yang maksum selain para nabi. Bahkan kita tidak segan sama sekali untuk mengatakan bahwasannya Syekh Al-Albani atau yang selainnya jatuh dalam kesalahan dalam sebuah permasalahan. Kita tidak segan untuk mengatakan mereka jatuh dalam kesalahan, karena mereka semua selalu mengajarkan kita untuk mengikuti dalil, bukan untuk mengikuti mereka. Mereka tidak pernah memerintahkan kita untuk taklid terhadap pendapat mereka. Bahkan mereka mengajarkan kita untuk berusaha belajar istinbat daripada dalil-dalil dengan mengikuti ucapan ulama dan tidak keluar daripada ucapan mereka. Lalu yang kedua, kita katakan bahwasannya kita para dakwah atau dakwah salafiyah sepakat bahwasannya kitab Sahihain adalah kitab terbaik dan tersahih setelah Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Salah di dalam muqaddimahnya, man farada bihil Bukhariyu aw muslimun mundarijun fi qabil ma yuqta' bisihhatihi litalaqqil ummah kulla wahidin min kitabaihima bil qabul. Bahwasannya apa yang Bukhari dan Muslim bersendiri dalam periwayatannya masuk ke dalam hadis yang kita katakan atau menjazamkan hadis itu adalah hadis yang sahih, karena para umat atau umat telah sepakat untuk menerima kedua kitab tersebut. Walaupun seperti itu, kita tidak menafikan bahwasannya ada beberapa hadis yang tidak sahih di dalam kedua kitab ini. Dan hal tersebut disebutkan juga oleh Imam Ibn Salah di paragraf yang sama dengan ucapan yang tadi. Beliau mengatakan siwa ahrufin yasirah, kecuali beberapa hadis yang sangat sedikit, takallama 'alaiha ba'du ahli naqd, yang mana telah berbicara atasnya sebagian ahli kritik daripada para penghafal hadis, kad-Daruqutni wa ghairihi, seperti Daruqutni dan juga selainnya daripada a'immah, wa hiya ma'rufah inda ahli hadzal sya'n, dan hadis-hadis ini telah ma'ruf, telah dikenal oleh para penghafal hadis tersebut. Dan ini sangatlah jelas bagi para penuntut ilmu yang belajar dengan benar, yang mempelajari kitab-kitab mustalah hadis seperti Nuzhatun Nazar karangan Ibnu Hajar dan Muqaddimah karangan Ibnu Salah, yang mana dijelaskan di dalam kedua kitab tersebut bahwasannya di dalam Sahihain terdapat beberapa hadis yang muntaqad atau didhaifkan oleh para ulama terdahulu. Sekarang kita akan mulai membantah ucapan daripada Ajir ini.
Yang pertama itu hadis yang pertama, inna min asyarin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Hamzah al-Umari, yang mana beliau ini didoifkan oleh Yahya bin Ma'in dan juga Imam Ahmad dan juga Nasa'i. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan ahadithuhu manakir. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau ini mungkar. Dan sudah ada yang mendahului Syekh Albani dalam mendhaifkan hadis ini, yaitu Imam Az-Zahabi di dalam Mizan al-I'tidal. Ketika beliau berbicara tentang Umar bin Hamzah al-Umari, beliau mengatakan, qultu lahu an Abdurrahman bin Sa'ad an Abi Sa'id marfu'an min syirarin nas ila akhir hadis. Fahada mimma ustunkira li Umar. Kata Imam Az-Zahabi bahwasanya hadis ini diantara hadis yang diingkari atas Umar, yaitu Al-Umari. Lalu hadis yang kedua, la tadbahu illa musinnatan illa an ya'sura alaikum fatadbahu jada'atan minad da'n. Adapun hadis ini maka diriwayatkan dari jalur Abu Zubair, yaitu Muhammad bin Muslim an Jabir, yang mana beliau ini thiqah, hanya saja beliau mudallis, dan Ibnu Hajar mengatakan beliau ini saduq akan tetapi mudallis. Dan dalam riwayat tersebut beliau menggunakan format an, yang mana kita tahu bahwasannya mudallis tidak boleh menggunakan kalimat an, dan hadisnya tidak akan diterima sampai beliau mengatakan dengan sighah yang tasrih, yaitu akhbarana atau haddatsana atau sami'na. Lalu beliau juga telah didahului, yaitu Syekh Albani, oleh ungkapan Imam Az-Zahabi yang mengatakan bahwasannya Imam Ibnu Hazm menolak semua hadis Abu Zubair dari Jabir apabila menggunakan kalimat an sampai ditemukannya ucapan tasrih seperti haddatsana atau sami'na. Maka Imam Az-Zahabi menggunakan atau menukilkan ucapan Ibnu Hazm dan beliau berkata, wa amma Abu Muhammad bin Hazm fa innahu yaruddu min hadithihi man yaqulu fihi an Jabir wa nahwihi li'annahu indahum mimman yudallis fa idza qala sami'tu wa akhbarana uhtujja bih atau ihtajja bih. Adapun Ibnu Hazm maka beliau tidak menerima hadis daripada Abu Zubair ini apabila menggunakan sighah an, mau dari Jabir ataupun selainnya, karena bagi dia si Abu Zubair ini adalah mudallis. Adapun kalau beliau menggunakan kalimat sami'tu atau akhbarana maka hadisnya kuat. Dan Imam Az-Zahabi pun mengatakan wa fi sahih Muslim iddatu ahadits mimma lam yuwaddih fiha Abu Zubair as-sama' an Jabir wa hiya min ghairi tariqil Lais anhu fa fil qalbi minha syai. Kata Imam Az-Zahabi di dalam sahih Muslim terdapat beberapa hadis yang mana Abu Zubair tidak menjelaskan pendengarannya dari Jabir, dan hadis-hadis ini bukan dari jalannya Lais dari Abu Zubair, maka di dalam hati terdapat keraguan. Dan hal ini disebutkan di dalam kitab Mizan al-I'tidal. Allahu a'lam tentang kesahihan hadis ini, karena beberapa ulama mensahihkan hadis ini. Dan anggaplah kalau kita katakan bahwasanya Syekh Albani salah dalam mendhaifkan hadis ini, maka ini masalah ijtihad. Kenapa? Karena ada ulama sebelumnya yang mendhaifkan hadis ini, yaitu Imam Ibnu Hazm dan juga Az-Zahabi. Lalu hadis yang ketiga, salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kasafatis syams 8 raka'atin fi 4 sajadat. Adapun hadis ini maka telah diriwayatkan melalui jalur Habib bin Qais bin Dinar dari Tawus bin Kaisan. Antum harus tahu bahwasanya Habib, beliau ini adalah imam di dalam hadis. Akan tetapi beliau terkadang berbuat tadlis, dan di dalam riwayat ini beliau menggunakan formula an tanpa tasrih sama sekali. Dan antum harus tahu juga kenapa Syekh Albani mendhaifkan hadis ini. Dan Syekh Albani tidak sendirian dalam mendhaifkan hadis ini. Bahkan beliau didahului oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Sunan Al-Kubra. Beliau mengatakan, wa amal Bukhari فإنه أعرض عن هذه الروايات التي فيها خلاف رواية الجماعة. Maksudnya Bukhari sengaja berpaling daripada hadis-hadis ini. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan riwayat daripada jamaah yang lebih banyak, yaitu perawi yang lebih banyak. Waqad ruwina an Atha bin Yasar wa Katsir bin Abbas an Nabi SAW annahu sallaha rak'ataini fi kulli rak'atin ruku'an. Sungguhnya kami telah diriwayatkan daripada Atha bin Yasar dan juga Katsir bin Abbas daripada Ibnu Abbas daripada Nabi SAW bahwasanya beliau salat kusuf sebanyak 2 rakaat, dan di setiap rakaat beliau ruku sebanyak 2 kali. Wa Habib bin Abi Thabit wa in kana min thiqat faqad kana yudallis. Dan Habib bin Abi Thabit walaupun beliau ini dari termasuk orang-orang yang thiqah, tetapi beliau dahulu sering tadlis. Walam ajidhu dzakara sama'ahu fi hadzal hadits an Tawus. Dan aku belum mendapatkan bahwasanya beliau mengucapkan tasrih tentang pendengarannya dari hadis ini dari Tawus. Wa yahtamil an yakuna hamluhu an ghairi mawthuqin bihi. Dan bisa jadi hadis ini wasilahnya adalah orang yang tidak thiqah, an Tawus, kemudian dari Tawus. Wa qad khalafahu Sulaiman al-Ahwal. Dan Sulaiman al-Ahwal telah menyelisihinya.
fawaqafahu, maka menjadikannya mauquf. Bukan cuma Imam Baihaqi, bahkan Imam Ibnu Hibban mengatakan di dalam sahihnya, laisa bisahih lianna Habiban lam yasma' min Tawus hadal khabar. Hadis ini enggak sahih karena Habib tidak mendengar hadis ini daripada Tawus. Lebih detail lagi dijelaskan oleh Imam Ibnu Adi di dalam kitabnya Al-Kamil, bal innal haditha muttaribul matni wal isnadi, bahwasanya hadis ini hadis yang muttarib, yang mana ittirabnya terjadi di dalam matannya dan juga isnadnya. Kadzalika bainal irsali wal waqfi, dan ittirab juga di dalam apakah dia mursal ataupun mauquf, kama bayyana Ibnu Abdul Bar Tamhid, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Tamhid. Maka telah benarlah ucapan Imam Albani atau Syekh Al-Albani ketika mengatakan hadis ini hadis yang syadz. Kenapa? Karena hadis ini bertentangan dengan banyak riwayat daripada rawi. Yang mana yang sahih adalah dalam salat kusuf dari Ibnu Abbas adalah 4 kali ruku dengan 4 kali sujud, bukan 8 kali ruku. Dan ini pun diriwayatkan oleh beberapa sahabat yang lainnya. Dan bukankah antum sendiri bermadhab Imam Asy-Syafi'i, yang mana di dalam madhab Syafi'i bahwasannya di dalam salat kusuf itu terdiri atas 4 ruku dan 4 sujud. Lalu kenapa antum sendiri kontradiksi terhadap madhab antum sendiri? Lalu bagaimana antum akan membawa hadis ini dengan madhab antum, yang mana madhab antum mengatakan bahwasanya salat kusuf terdiri atas 4 kali ruku dan 4 kali sujud? Maka telah jelaslah bahwasanya Syekh Al-Albani tidak sendiri dalam dhaifan beberapa hadis di dalam Sahih Muslim. Bahkan beliau didahului oleh para a'immah, di antaranya Daruqutni, Ibnu Hazm, Ibnu Hibban, juga Imam Al-Baihaqi dan yang lain-lainnya. Maka telah terbantahlah ucapan daripada ahlul bid'ah, Ajir Ubaidillah ini walhamdulillah. Ya begitulah ikhwani fillah, bagaimanapun ahlul bid'ah selalu berusaha mematikan api sunnah, yang ada hanyalah mereka semakin menebarkan wangi dan harumnya dakwah ini. Sungguh dakwah ini bagaikan gaharu yang dibakar, semakin dibakar semakin bertebaran wanginya. Barakallahu fikum.